Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kami dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buleleng memiliki program pengelolaan arsip, yang mana ada 2 program yang kita laksanakan pada tahun 2023 ini. Yang pertama, kegiatan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional dan pengelolaan arsip statis daerah. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan arsip statis ini, yang pertama untuk meningkatkan jumlah hasanah arsip statis di DAPD. Yang kedua, untuk mengetahui sumber sejarah perjalanan asal-usul nama desa. Dan yang ketiga, sebagai sarana layanan informasi kearsipan ke dalam simpul jaringan SKN dan CIKN. Perlu diketahui mengapa Desa Sidetape menjadi pilihan lokasi dalam penelusuran arsip statis kali ini, karena Desa Sidetape adalah merupakan salah satu desa kuno atau biasa kita sebut Desa Bali Ake yang masih bertahan hingga kini, telah menyimpan sejuta keunikan. Sidetape juga memiliki banyak keunggulan di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang sentra industri kreatif kerajinan dari bambu. Desa Sidetape ini berada di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Nah, Desa Sidetape mempunyai jumlah penduduk itu berada di jumlah 6.067 jiwa. Desa Sidetape ini berada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Mempunyai yang namanya 3 dusun, yaitu Dusun Lepure, Dajan Pura, dan Lakah. Luas wilayah Sidetape itu adalah 900 hektar. Desa Sidetape kebanyakan penduduknya, yaitu yang laki-lakinya itu adalah sebagai petani, sedangkan yang perempuannya adalah rata-rata adalah sebagai pengrajin. Desa Sidetape ini berdirinya itu di tahun sekitar 785 Saka. Nah, itu mempunyai karakteristik yaitu dibentuk dari yang namanya paiketan, yaitu dari wilayah Patih, Pasek, dan Batut. Patih itu berada di sisi paling kaju. Kalau di bahasa luarnya itu adalah berada di sisi selatan. Untuk Paseknya itu berada di sisi utara atau sisi kelon. Nah, untuk Baturnya itu berada di sisi timur atau sisi paling angin. Nah, itu setelah terjadi yang namanya suatu musibah. Nah, Desa Sidetape ini pernah terjadi yang namanya musibah. Nah, terbentuklah namanya, yaitu nama daripada paiketan ini namanya Gunung Sari Munggah Tapu. Itu diawali dengan nama Gunung Sari Munggah Tapu. Nah, seiring berjalannya waktu terjadi yang namanya suatu musibah, permasalahan. Nah, Sidetape ini dari ketiga paiketan ini merubah nama dari Gunung Sari Munggah Tapu itu, yaitu dengan nama yang namanya adalah Desa Sidetape. Side artinya dia sudah mempunyai keberhasilan yaitu dengan bersemedi, yaitu dengan mencapai titik yang namanya titik tertinggi. Nah, keseharian Desa Sidetape tak luput yang namanya kaum istrinya itu mempunyai beliau mata pencaharian yang namanya dengan kerajinan. Nah, kerajinan yang ada di Sidetape ini secara turun-temurun. Beliau mengrajin ini secara temurun-temurun karena letaknya yang begitu tinggi. Nah, itu adalah Desa Sidetape ini dibentuk yaitu sekitar 900 tahun yang lalu itu, sehingga segala kebutuhan daripada hidup mereka itu terbentuk daripada yang namanya bahan baku, yaitu sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang ada di Sidetape ini dulu itu sampai sekarang itu tidak luput dengan yang namanya bambu. Nah, bambu yang ada di Sidetape ini menjadi primadona daripada ibu-ibu karena ingin yang namanya
membantu meringankan yang namanya alat-alat rumah tangga beliau. Nah, seperti pembuatan kukusan, nyiru, keben itu adalah menjadi skala kebutuhan beliau pada saat itu, pada saat dulu. Nah, sehingga ibu-ibunya ini secara turun-temurun, bahkan sampai generasi sekarang itu, kerajinan itu menjadi yang namanya mata pencaharian daripada ibu-ibu. Nah, kenapa sampai saat ini Desa Sitapu ini tidak bisa melupakan bambu? Nah, terus terang saja, keterkaitan yang namanya Desa Sitapu dimaksud adalah desa tua, karena bambu adalah sumber bahan baku daripada tempat sanggah daripada Desa Sitapu. Nah, terus terang saja Desa Sitapu mempunyai rumah tua, yaitu di atas page itu namanya page ulu. Page ulu itu terbuat yang namanya dari bambu. Nah, itu ada kaitannya bambu menjadi keseharian daripada masyarakat Sitapu. Dan juga proses kematian di desa adat Sitapu itu juga menggunakan bambu, karena kehidupan sehari-hari sampai ingat dengan Tuhan sampai dengan kematian beliau itu adalah tak luput dengan yang namanya bambu. Kami mencari bambu, ada pun beberapa jenis bambu yang ada di Desa Sitapu itu banyak sekali. Ada bambu petung, ada bambu tabah namanya, ada bambu Bali. Namun bambu yang paling bagus digunakan sebagai kerajinan anyaman bambu adalah bambu Bali, atau yang disebut lebih dikenal dengan pieng tali. Nah, terkait dengan bambu yang ada di Sitapu Baliago pada umumnya, karena ada juga terkait dengan sakral, kami dulu leluhur kami menanam pohon bambu itu ada mantranya. Nah, kemudian dia mengambil batu, baru mengucapkan mantra, baru batu dilempar. Nah, seandainya bambu itu nantinya akan bertumbuh dengan bagus. Kemudian cara penebangannya juga menggunakan dewasa ayu. Tidak boleh menebang bambu sembarangan, karena kalau sembarangan menebang bambu nanti hasilnya akan tidak bagus. Dan bambu yang kami gunakan itu umurnya kurang lebih sekitar 2 tahun yang matang. Kami proses pembuatan kerajinan anyaman bambu, yang pertama kami potong, kemudian bambunya kami belah, kami iris-iris. Nah, setelah diiris-iris baru dijemur supaya bambunya bisa kering. Setelah itu baru dianyam. Nah, produk yang kami hasilkan ini contohnya ada seperti ini namanya sok-sokan. Ini terbuat dari bambu Bali. Ini fungsinya adalah untuk tempat lakar base, kan, bumbu, ini tempatnya. Kemudian ada juga tempat aksesoris juga bisa ini. Nah, kemudian ada juga yang seperti ini namanya lampu dari anyaman bambu. Ini banyak sekali diminati oleh tamu dari mancanegara untuk di hotel dan villa dan restoran. Nah, beberapa produk yang lain seperti ini juga ada lampu di hotel, ini juga untuk di tempat tidur, dan kemudian ini ada juga di tempat tidur. Nah, dan ada beberapa lagi banyak desain produk kami. Nah, produk kami di sini ada produk lokal dan produk ekspor. Nah, contoh produk lokal adalah kus-kusan, new, sokasi, dan kemudian ada juga kami mempunyai produk-produk ekspor. Itu yang banyak diminati oleh tamu-tamu Jepang. Nah, produk itu kami kombinasikan dengan kerang dan fish bolong. Itu tamu Jepang banyak sekali, bahkan tamu Jepang banyak yang belajar ke sini.